Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nonisha Putri dengan NPM 2435 10400 dari kelas 4B dengan program studi Teknik Informatika dari Fakultas Teknik. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dari pertemuan kedua, yaitu praktikum sains data dengan mata kuliah sains data, di mana pada pertemuan kedua ini saya akan menjelaskan yaitu Neo4j dengan Python. Neo4j dengan Python. Nah, praktikum ini terdiri dari dua sesi. Nah, yang pertama ada bentuk graph e-commerce. Nah, itu yang pertama membangun graph e-commerce dan yang kedua mengimport data musik streaming dari file CSV. Oke. Langkah yang pertama. Langkah pertama kita menginstal dua library yang dibutuhkan, yaitu ada Neo4j dan Pandas. Neo4j untuk koneksi dari Python ke Neo4j, sedangkan Pandas untuk menampilkan hasil query dari sebagai tabel. Nah, dimana perintahnya itu kita menggunakan %pip install Neo4j Pandas. Oke. Setelah library berhasil, kita import ke library tersebut ke dalam notebook. Nah, dimana import os, dimana kita menggunakan import os dan get pass untuk membaca konfigurasinya. Setelah itu, kita juga menggunakan import Pandas dengan alias pd untuk pengolahan data dan graph database-nya dari library Neo4j untuk membuat koneksi ke database-nya. Yang ketiga, kita mengisi konfigurasi koneksi. Ada 4 variabel yang diisi, yaitu ada Neo4j URI, Neo4j username, Neo4j password, dan Neo4j database. Nah, Neo4j URI ini adalah untuk alamat koneksi Neo4j-nya, yaitu umumnya itu dengan bulk localhost 7687. Satu ada Neo4j username-nya, yaitu dengan username-nya dengan umumnya itu dengan Neo4j. Setelah itu ada Neo password, yaitu password dari Neo4j yang telah kita create, yang telah kita buat. Satu ada Neo4j database, berisi nama database yang digunakan. Oke. Selanjutnya ada langkah keempat. Nah, di langkah ini kita membuat driver dengan nama graph database. Setelah itu dengan database dengan parameternya URI, dengan parameternya Neo4j URI, tentu dengan mengautentikasinya dengan Neo4j username dan Neo4j passwordnya. Nah, lalu kita memverifikasi koneksinya dengan menggunakan verify connectivity. Lalu jika koneksi berhasil, maka akan muncul pesan bahwa koneksi berhasil. Langkah yang kelima adalah kita membuat fungsi run query. Untuk supaya kita tidak perlu menulis kode itu secara berulang-ulang ketika kita ingin menjalankan query-nya. Nah, setelah itu fungsi tadi ini menerima dua parameter, yaitu ada cipher dan parameters. Cipher ini yaitu yang akan kita jalankan, sedangkan parameter adalah data dari Python yang dikirim ke query cipher. Nah, output fungsi ini tadi berupa data frames
Objek fungsi inti adalah berupa data frames sehingga hasil query mudah dibaca sebagai tabel. Lanjut ke tes query. Nah, sebelum kita memasukkan data baru, database dikosongkan terlebih dahulu. Ya. Langkah ini, nih, tes query. Nah, di langkah ini kita ingin menjalankan query yang paling sederhana untuk memastikan Python sudah bisa mengirim perintah ke Neo4j atau belum. Nah, yaitu kita dengan menggunakan run query return. Run query return dengan string sederhana dijalankan dan jika berhasil akan muncul dengan tulisan Python sudah terhubung ke Neo4j. Seperti itu. Lanjut, langkah yang ketujuh. Sebelum memasukkan data baru, kita harus menghapus semua node dan relationship pada database yang aktif di Neo4j. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya praktikum dimulai dari kondisi bersih dan hasilnya tidak tercampur dengan percobaan sebelum-sebelumnya. Nah, jika kita tidak ingin menghapus data, kita mengubah, yaitu ubah reset data sama dengan false. Kalau misalnya kita ingin menghapus datanya, kita menggunakan reset data true. Seperti ini, lihat. Langkah yang ke-8. Nah, langkah yang ke-8 ini, di sini kita menyiapkan data e-commerce-nya. Menyiapkan data e-commerce-nya langsung di Python menggunakan list dictionary. List yang berisi dictionary. Nah, datanya yang disebut adalah customer, kategori, produk, dan proses. Nah, kita lihat customer-nya ada nama Rina, Budi, Sari. Kategorinya yaitu ada kategori ID-nya nih, ada elektronik dan fashion. Produknya ada wireless mouse, mechanical keyboard, basic t-shirt, dan sneaker. Prosesnya nih, 1 1 2 1 1 1. Tuh. Lanjut, langkah yang ke-9 yaitu kita memahami customer dan UI. Nah, langkah ini menjelaskan konsep penting yaitu cara mengirim data dari Python ke Neo4j. Nah, tanpa logo dolar di Cypher. Nah, ini tanpa logo dolar di Cypher untuk gunakan untuk membaca parameter yang dikirim dari Python. Nih. Kalau perintah unwind dianya kalau unwind nih untuk memecah list menjadi baris-baris data menjadi satu persatu. Jadi setiap dictionary dalam list akan diproses sebagai satu baris yang disebut row. Lanjut, ada langkah yang ke-10 yaitu dimana kita menggunakan query dengan membuat node customer dan dari list customer. Jadi kita membuat node dari list customer, dimana kita menggunakan query unwind, customer untuk membaca data satu persatu. Nah, untuk membuat node berdasarkan customer ID agar tidak ada duplikasi dan set untuk mengisi properti nama density, hasilnya ditampilkan dalam tabel berisi ID, nama, dan kota dari setiap para customernya. Lanjut, ada yang ke-11 yaitu kita membuat kode kategori, di mana setiap kategori ini dibuat berdasarkan kategori ID. Yang ke-12, query ini membuat node produknya dan menghubungkannya ke node kategori. Nih, angka yang ke-13 kita memasukkan transaksi pembelian ke dalam node tadi. Query ini membuat relationship both dari customer ke produk. Properti pada relationship tadi adalah quantity dan date, tanggal pembeliannya dan jumlah produk yang dibeli oleh pembeli. Yang ke-14, kita mengecek jumlah node-nya, di mana query ini berguna untuk menghitung jumlah node berdasarkan labelnya. Gunakan hasilnya untuk memastikan data sudah masuk ke Neo4j atau belum. Lalu yang ke-15, di mana kita membuat
query untuk menampilkan semua transaksi yang dilakukan oleh customer. Bagian ke-16, kita membuat query untuk mencari produk mana yang terlaris. Produk mana yang terlaris yang dibeli oleh para customernya. Dimana dari setelah itu kita menotalkan belanja atau produk yang dibeli oleh customer kita. Satu ada yang ke-18, kita memfilter transaksi customer, di mana kita menampilkan transaksi dari satu customer tertentu. Jadi kita cuman misalnya dari 3 customer, kita cuma menampilkan satu customer aja. Pembelian apa aja, dia mentransaksi barang apa aja. Satu ada rekomendasi produk sederhana, di mana query membuat rekomendasi sederhana berdasarkan kategori produk yang pernah dibeli customer. Contohnya, di kategori ini, di kategori elektronik kita memiliki yang namanya wireless mouse, mechanical keyboard. Nah, kita merekomendasikan lagi kepada customer untuk membeli barang di kategori yang sama seperti itu. Jadi bukan wireless mouse dan bukan mechanical keyboard. Satu, langkah ke-20, kita menambahkan transaksi baru. Yang ke-21, kita mencek ulang produk terlarisnya. Setelah kita merekomendasikan tadi kepada customer, kita mengecek ulang produk mana yang terlaris setelah kita merekomendasikan kepada para customer. Kita masuk ke sesi kedua, yaitu kita mengimport data musik dari streaming dari file CSV. Nah, sesi 2 ini menggunakan file CSV sebagai sumber datanya. Jadi kita sudah ada datanya, tapi belum kita pindahkan ke Neo4j-nya. Jadi kalau misalnya kita mau memindahkan, mau ngerekap gitu, kita buatnya di sini. Nah, sebelum itu file CSV tadi ini harus kita satukan tempatnya, satukan datanya. Misalnya notebook ini, file Hasan Indonesia Putri di data D. Nah, saya harus memindahkan yang awalnya file CSV tadi ini di data C, harus saya pindahkan ke data D terlebih dahulu. Agar apa? Agar data tadi ini dapat dibaca oleh data D. Seperti itu. Nah, yang pertama, menghapus not khusus sesi 2. Nah, sel ini hanya menghapus not yang berhubungan dengan sesi 2, dan data sesi 1 tadi ini tetap aman karena labelnya berbeda. Yang kedua, sel ini membaca file CSV menggunakan pandas. Jika notebook dijalankan dari folder kode, file akan dibaca langsung. Jika notebook dijalankan dari folder utama project, file akan dicari di folder code. Langkah ketiga, mengubah data frame menjadi list dictionary, di mana Neo4j itu hanya menerima data parameter dengan mudah dalam bentuk dictionary, dalam list dictionary. Setiap hari CSV akan menjadi satu dictionary. Ini seperti ini. Seperti kamus ya, dictionary kamus. Lanjut sesi keempat, yaitu kita mengimport file CSV tadi ini ke Neo4j. Kita mengimport data genrenya. Data genre kita suruh untuk mengimport data, mengimport genrenya. Langkah kelima kita mengimport artisnya. Langkah yang keenam kita mengimport listenernya. Dan langkah yang keenam kita mengimport songnya dari file CSV tadi ini, yang di data D tadi ini. Setelah itu baru kita hubungkan, dan song tadi ini kita relationshipkan ke artis serta genrenya, seperti itu. Yang ke-8, kita mengimport relationship listeningnya. Baru
Yang selanjutnya ada validasi not tanpa relasi. Jadi ini memastikan bahwa not sesi 2 tadi ini minimal hanya memiliki satu relationship. Jika tabel kosong akan muncul pesan bahwa semua not punya relasi. Berarti struktur graf tadi ini sudah rapi. Lalu yang ke-9 kita mengecek hasil importnya. Nah, query ini menghitung jumlah not sesi kedua berdasarkan tabel dengan label order by. Lalu yang ke-10 kita disuruh untuk menampilkan aktivitas listening. Nih. Lanjut seperti ini. Berapa kali dia memutar lagu itu gitu. Baru yang langkah 11, lagu mana yang paling sering diputar oleh listener? Yang ke-12, genre yang paling populer di kalangan listener itu apa? Nah, banyak di sini pop lebih banyak. Pop dan lofi itu lebih banyak minatnya daripada dance dan indie. Dari data 4 tadi ini yang paling sedikit peminatnya adalah genre indie. Lanjut adalah kita melihat listener yang paling aktif itu dari mana asalnya, siapa namanya. Baru yang ke-14 kita merekomendasikan lagu berdasarkan genre, sama seperti sesi yang pertama di mana kita merekomendasikan lagu tetapi dengan genre yang sama. Misalnya genrenya dance di lagu sebelumnya, tapi di genre yang sama lagunya beda, lagunya nggak sama dengan apa yang kita rekomendasikan kepada listenernya. Baru kita tutup koneksinya. Agar apa? Baru kita tutup koneksinya. Oke. Nih, tapi sebelum itu saat tadi saya ada sedikit masalah mengenai Visual Studio Code-nya, dimana Neo4j tadi ini saya cek terlebih dahulu. Nah, versinya jadi 6.1.0. Baru saya menginstal Neo4j dengan nih versi 528. Bisa dilanjutkan itu. Oke, selanjutnya kita akan melihat data graph database-nya di Neo4j. Nih, di Neo4j. Kita lihat, kita zoom dari sini. Nah. Oke. Soft Launch ini adalah lagunya. Dinyanyikan oleh Indie Aura dengan genrenya indie. Nah, lagu Soft Launch ini tadi ini didengarkan oleh Arka. Selain itu, selain Arka mendengar Soft Launch, Arka juga mendengar lagu Studio Mode. Di mana Studio Mode tadi ini dinyanyikan oleh Pixel Dreams dengan genrenya lofi. Nah, lofi tadi ini, genre lofi ini bukan hanya satu aja lagunya, tapi ada yang lain. Itu ada Lofi Rain, judul lagunya, dinyanyikan oleh Cloud Room. Nah, lagu Lofi Rain tadi ini didengarkan oleh dua orang, yaitu ada Rafa dan Kay. Selain itu, Rafa tadi juga mendengar lagu Midnight Scroll dengan lagu dinyanyikan oleh Nova Beat dengan genrenya pop. Nah, Midnight Scroll tadi ini juga didengarkan oleh Kay juga, sama kayak si Rafa. Seperti itu. Nah, Midnight Scroll tadi ini dia kan lagunya pop ya. Nah, lagu pop tadi ini nggak cuma Midnight Scroll aja, tapi ada Main Character Nerd dengan artisnya itu nih Luna Ray. Baru yang mendengarkan itu si Naya dan si Mika. Nah, Mika sama Naya ini ternyata juga mendengarkan lagu yang sama juga selain main karakter Inner, yaitu Glow Up Again, dimana lagu Glow Up Again tadi ini dinyanyikan oleh Neon Fox dengan genrenya dance seperti itu. Baru
nih yang 3. Oke. Nah, ini data apa? Ini merupakan data sesi pertama tadi, yaitu tentang customer, kategori, proses, produknya. Nah, di sini bisa kita lihat kategorinya ada kategori fashion. Di kategori fashion ini tadi ada produknya ada sneakers dan basic t-shirt. Nah, sedangkan di kategori elektronik dia ada 2 juga, yaitu ada mechanical keyboard dan wireless mouse. Wireless mouse. Oke. Nah, terakhir oke. Terakhir cukup ini saja yang dapat saya jelaskan mengenai pertemuan kedua, yaitu Neo4j dan Python. Oke. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan saya dalam menjelaskan. Saya mohon maaf. Sekian. Nun. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.